atau jarang ke gereja. Karena mungkin tauziahnya, kalau bahasa Kristennya khotbahnya, tidak lagi memperbaiki akhlak manusia. Kalau kami di gereja dikit-dikit soal perpuluhan. Saudara, gereja harus kejar jemaat perpuluhan. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Ini parah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya nggak jauh-jauh dari perpuluhan, sahabat. Sikit-sikit perpuluhan, sikit-sikit tentang uang, itu aja yang dibahas setiap mereka itu khotbah. Ini bukan kata saya ya sahabat, tapi pengakuan dari Bang Mongol. Ini yang mau kita bahas hari ini ya. Apa yang dikatakan oleh Bang Mongol ini, saya berani katakan bahwa itu benar. Tentang Kristen itu benar juga yang disampaikannya. Tentang Islam ini lebih benar lagi. Kenapa saya katakan ketika Bang Mongol ini berbicara tentang Kristen itu benar, terutama tentang hal-hal yang seperti ini sahabat. Jarang ke gereja. Karena mungkin tauziahnya, kalau bahasa Kristennya khotbahnya, tidak lagi memperbaiki akhlak manusia. Kalau kami di gereja dikit-dikit soal perpuluhan, dikit-dikit soal yaucien ya, dikit-dikit soal duit. Jadi dalam sebuah podcast dengan Ko Denis Lim, Bang Mongol ini menceritakan fenomena yang terjadi hari ini di dalam gereja. Di mana dalam gereja sekarang itu para pengkhotbah atau para pastor ataupun para pendetanya itu pembahasannya tidak jauh-jauh dari duit sahabat. Sikit-sikit tentang perpuluhan. Itu aja yang dibahas terus-terusan sampai kucing bertanduk 7 sahabat. Nah ini juga yang kemudian kata Bang Mongol membuat para oten itu enggan untuk datang ke gereja. Maka Anda yang bertanya-tanya, kenapa ya pendeta Rizul Lubis ketika berkhotbah jemaatnya hanya 2 ekor 3 ekor hanya 2 orang 3 orang, paling banyak 5 orang dengan dia ya, tambah satu lagi tukang gitarnya. Yaitu karena pembahasan itu tidak jauh-jauh dari duit sahabat. Apalagi si Rizul Lubis itu kan, setiap dia berkhotbah itu nomor rekening selalu dicantumkan itu. Makanya saya katakan benar apa yang dikatakan oleh Bang Mongol ini, fakta terjadi di lapangan. Saudara, gereja harus kejar jemaat perpuluhan. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan jadi kesempatan kau berbagian berikan kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini itu yang akan dicampakkan nanti oleh Yesus. Ini juga kata Bang Mongol yang dia mengutip dari Bible sahabat. Berikut katanya. Ada satu ayat Alkitab tuh Tuhan bilang begini. Ada orang yang mati, terus dia ke Tuhan gitu. Tuhan, aku kan udah pernah melayanimu, aku udah khotbah sana sini, aku udah nyembuhin orang atas namamu, ya kan? Tuhan bilang begini, aku tidak mengenal engkau, enyah dari hadapanku. Wah, malah diusir karena sebenarnya engkau ngelakuin itu semua, ya kan? niatnya salah Iya. untuk dianggap Dipandang sebagai orang, kalau perlu untuk memperkaya diri. Ayat Bible yang dikutip oleh Bang Mongol tadi itu adalah ayat Bible yang populer di kalangan debater Oten dan Islam ya sahabat, yaitu Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini populer sekali di kalangan para debater Islam maupun Kristen, tapi tidak populer di kalangan para oten, terutama oten-oten pendeta dan pastor. Karena jarang sekali pendeta dan pastor menyampaikan ayat ini di dalam gereja. Yang sering itu kata Bang Mongol adalah tentang perpuluhan. Dan di sini Bang Mongol juga mengaku sebetulnya dia juga bisa melakukan hal itu. Saya sejujurnya bisa-bisa aja Pak Ustadz kayak begitu. Saya diundang gereja atau diundang
acara maulid atau acara mungkin ada harla pesantren, saya bisa aja minta tarif. Tetapi saya selalu bilang sama manajemen, untuk urusan agama jangan pernah kirim red. Nah ini yang selalu Pelet Tupai Bamtri sampaikan ya sahabat. Masih ada orang-orang Kristen itu yang menggunakan akal sehatnya, tidak menggunakan akal bulus alias akal birahinya. Nih contoh, ketika dia diundang dalam acara apa, khotbah segala macam, dia tidak pernah pasang tarif sahabat. Jangan cantumkan nomor rekening seperti yang lumrah dilakukan oleh para oten-oten, pendeta oten seperti Risuli Lubis. Karena Bang Mongol paham Bible-nya. Di dalam Bible juga ada aturan, misalnya seperti ini. 2 Korintus 9 nomor 7 sampai 8 Perjanjian Baru. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, ini saya cerdaskan Anda ya para oten ya, supaya Anda tidak ditipu terus sama pendeta-pendeta ongo serigala berbulu perpuluhan. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah para pendeta itu tidak tahu dengan ayat ini 2 Korintus 9 7 sampai 8 ini? Mereka tahu, tapi mereka menutupi. Nah, kan itu yang tapir. Padahal ini perjanjian baru. Yang perpuluhan itu padahal adalah perjanjian lama. Nanti kalau ayat-ayat perang itu perjanjian lama nggak dipakai, yang dipakai perjanjian baru. Dan orang Kristen yang cerdas pasti berpikiran, berarti kontradiksi nih antara ayat perpuluhan dengan yang ayat ini. Nah ini masalah Anda. Silakan Anda pikirkan. Sambil Anda mikir, dengarkan nih perkataan Bang Mongol. Tanya ke pihak pengundang ada budget berapa. Dia bilang gope, terima. Bos kecil, yang ngasih yang di atas. Yang menciptakan langit dan bumi yang ngasih, jangan lu bilang kecil. Betul sekali banget. Iya kan? 500 di mata manusia kecil, tapi kalau yang ngasih Allah itu kebeli dunia, bro. Masya Allah, Bang Mongol tidak lagi menyebut Yesus yang menciptakan langit dan bumi ini sahabat, tapi adalah Allah. 500.000 dikasih sama orang di mata manusia itu kecil, tapi di mata Allah yang menciptakan langit dan bumi ini kebeli dunia, bro, katanya. Masya Allah. Saya tidak tahu antara sadar atau tidak, keplesetkah lidahnya, tapi yang jelas dia tidak lagi menyebut yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang akan membalas perbuatan Anda itu adalah Yesus, tapi adalah Allah. Jelas dari mulutnya sahabat. Di penghujung acara podcastnya itu dia mengajak orang-orang untuk segera masuk Islam. Ini faktanya. Tuh, sahabat-sahabatku, ingat baik-baik, ya kan? Kita mungkin berketurunan, mungkin bapak orang tua kita, buyut kita Kristen, Hindu, Buddha, apapun. Tetapi di saat kita mencapai usia akil balik dan mulai dewasa dalam berpikir dan bertindak, kita mengambil sebuah keyakinan, Islam adalah agamaku, yakinkan itu, perteguh, pelajari, kita akan menjadi orang yang hebat. Betul ya Pak Ustadz ya? Amalkan dan jadi kebaikan bagi orang lain. Itu, didengarkan. Insya Allah akan didengar oleh orang-orang yang menggunakan hati nurani dan akal pikiran yang sehat. Bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Mongol itu benar. Kecilnya kita boleh keturunan Tionghoa, agamanya Kristen, Hindu, Buddha. Tapi setelah balik berakal, kita bisa menggunakan akal pikir kita, akal budi kita, mencari mana yang benar, agama yang benar, yang diridhoi, Tuhan yang benar. Itu adalah Islam. Biasanya yang menyampaikan ini adalah para ulama, tapi kali ini disampaikan langsung oleh orang yang masih beragama Kristen sahabat, yang dia dalam kesehariannya sudah mengamalkan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Islam mengharamkan makan babi. Bang Mongol tidak pernah makan babi seumur hidupnya. Islam melarang berzina dan tindakan kejahatan lainnya. Lagi-lagi Bang Mongol menghindari semua yang dilarang itu sahabat. Dan mohon maaf, saya ngikutin hukum Nabi. Saya nggak makan daging, saya nggak makan babi. Until kita ketemu ini, bahkan sampai Tuhan datang, saya nggak akan makan babi. Itu boleh Mongol jujur. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad itu pun aku lakukan. Ya kan? Betul. Hindari zina, aku lakukan. Aku puasa seks sampai hari ini. Apa yang disuruh Nabi Muhammad? Jangan nyuri. Saya tidak mencuri Pak Ustadz.
Hormati ibumu, ibu yang gua duluin. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Sebetulnya Bang Mongol ini kalau dilihat-lihat dia sudah mendapatkan yang namanya hidayah ya sahabat. Tapi mungkin baru sebatas hidayah mempelajari dan memahami kebenaran Islam. Belum untuk mendapatkan hidayah login ya atau masuk kembali ke dalam agama Islam. Ya tapi kita sama-sama doakan saja semoga pencaharian dari Bang Mongol ini dan apa yang sudah dilakukannya itu memantapkan hatinya untuk bersama-sama dengan kita menjalankan agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.